Selamat siang kita semuanya. Marilah kita mau menyembah kepada Tuhan kita. Mari kita bersaat teduh, persiapkan hati kita bersaat teduh di hadapannya. Allah kota benteng kita untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Marilah saudara sekalian kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan dengan memuji Tuhan nomor 44, Tuhanku yang ajaib, my wonderful Lord. Kita tetap bangkit berdiri, kita tetap memuji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang memberikan mujizat dan telah menyelamatkan kita. Mari kita memuji Tuhan nomor 44, kita bangkit berdiri. Kita bersuara, kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Ku serahkan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang
ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau. Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Ayat ketiga. Kusahkan mataku di hadapanmu, supaya memperkenankanmu. Seluruh diriku kusahkan padamu, bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau. Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Ayat keempat. Kaulah yang terindah dari semuanya. Kaulah firman yang maha kuasa. Selamanya Kau yang patut dimuliakan. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau. Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Kami hanya bersandar dan memuji Engkau. Tuhan, di tengah-tengah keributan daripada dunia ini Tuhan, sungguh kami akan merasa tenang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengontrol dunia ini. Engkaulah yang juru selamat kami. Di tangan-Mu lah Tuhan kami. Hidup kami berada di tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kami tetap memuji Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini boleh beribadah kepadamu. Dan kami menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan masuki kepada pembacaan bersahut-sahutan yang terdapat di nomor 9 bagian belakang. Pertolongan Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin menyambut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesaan dan mataku memandangi musuhku. Amin. Kembali saat ini kita akan memuji Tuhan nomor 150
Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Di dalam dunia yang tidak menentu ini, Tuhanlah menjadi sahabat kita, kekasih kita, kasih jiwa kita. Biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati dan juga adalah Tuhan kita. Kita menyanyikan lagu 150, What a Friend We Have in Jesus. 150, Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Kedua, bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang menanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Bersama dengan Gereja Segala Abad dan Tempat, mari kita semua mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian halaman 669, halaman 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita masuk kepada doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena hari ini Tuhan memberikan hari yang cerah buat kami semuanya. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini, di gereja ini. Bersama-sama kami memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Oh Bapa kami di surga, hamba-Mu juga berdoa jikalau ada teman-teman kami yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa kami di surga, kalau ada teman-teman kami yang pada hari ini berhalangan hadir ke gereja, Tuhan juga menilik mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan selalu memelihara mereka dan Tuhan menjaga mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka berhalangan, minggu depan mereka boleh berkumpul kembali bersama-sama kami di tempat ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk persiapan mengadakan perayaan Paskah. Biar Tuhan memimpin segala persiapan-persiapannya. Tuhan juga pimpin untuk acara Paskah, baik yang di gereja lokal sendiri,
yang berbahasa Indonesia maupun secara umum Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Oh Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang berkumpul tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjaga dan memelihara kesehatan setiap kami Tuhan. Tetap memberikan semangat kepada kami Tuhan. Dan doakan untuk program-program gereja, baik kebaktian doa maupun kebaktian melalui online Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap acara yang kami selenggarakan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk Amerika. Kami doakan untuk Presiden Biden, demikian juga seluruh menteri-menteri, demikian juga segenap pemimpin-pemimpin di semua state Tuhan. Tuhan yang pimpin mereka agar mereka menjalankan pemerintahan dengan penuh bijaksana dan takut akan Tuhan. Kami juga doakan juga untuk bangsa dan negara Indonesia, mulai dari Presiden Jokowi dan segenap menteri sampai jajaran yang paling bawah. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga doakan supaya mereka semua diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin negara agar hari demi hari makin maju Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk COVID-19 yang sampai hari ini masih belum beres Tuhan. Kami doakan agar Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dari para ahli, boleh memikirkan bagaimana cara mencegah. Demikian juga bagaimana cara membereskan semua ini Tuhan. Semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa supaya belas kasihan Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Oh Tuhan, kami ingat untuk perang yang terjadi antara Soviet dengan Ukraina Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan untuk peperangan ini Tuhan. Kami tidak tahu dengan keegoisan masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan agar boleh terjadi perdamaian Tuhan. Kami doakan agar Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin negara, agar mereka boleh saling mengalah, semua menserahkan ke dalam Tuhan. Kalau mereka yang bersalah, biarlah mereka boleh bertobat Tuhan. Dan kami doakan untuk para korban yang sudah ada Tuhan, mereka yang sedang menderita, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menilik mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa kami di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, pemimpin, pemain piano, demikian juga jemaat semua yang sudah hadir Tuhan. Berkati kami semua. Doa yang kami panjatkan pada hari ini Tuhan belum sempurna. Sempurnakanlah Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menyanyikan puji-pujian lagi. Ya, nomor 66, besar setiamu. Great is thy faithfulness. Bahwa Tuhan akan tetap memimpin kita dan kesetiaan Tuhanlah yang kita pegang. Mari kita menyanyikan lagu 66. Great is thy faithfulness.
mulai ketiga. Pengampunan dosa, beri damai kekal, kau menghibur dan kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setia selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Kita persilakan Bapak Pendeta Saud. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kembali kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan kami semuanya yang sudah hadir, berikan kecerdasan pada setiap kami untuk mengerti firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan uraian firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat ke-23. Semua kita sudah hafal ayat ini? Mari kita baca satu kali, nanti kita akan ulangi sekali lagi. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sama-sama kita baca sekali lagi ya. Galatia 5, 22-23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Pada minggu-minggu lalu kita sudah pelajari tentang kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan hari ini kita akan sama-sama melihat kemurahan. Ya, kemurahan. Apa yang dimaksud dengan kemurahan? Kemurahan menunjukkan suatu pengampunan dan belas kasihan. Kemurahan juga berarti memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi orang lain, itu kita akan memperlakukan itu dengan sikap mengasihi. Itu kemurahan. Dengan hati yang dari hati Allah. Membuat kita diselamatkan dari dosa. Itu kemurahan dari Allah. Semestinya kita ini bersalah. Semestinya kita ini berdosa, perlu dihukum dan layak dihukum. Tetapi atas kemurahan Allah, kita bebas dari dosa. Kita tidak dihukum. Kemurahan juga bisa berarti membantu tetangga yang sedang kesusahan. Membantu teman yang sedang terkena musibah. Memberi sesuatu kepada teman dengan ikhlas. Nah, kata membantu, kemudian membantu teman, menolong, itu dengan ikhlas. Tidak ada menuntut balik apa-apa. Tidak mengharapkan dibantu kembali. Saya pernah kasih contoh,
Kalau misalnya ada orang kasih sesuatu pada kita, itu ada tradisi dulu di kampung ya. Kalau orang memberikan sesuatu pada kita, maka kita harus kembalikan sesuatu juga kepada dia gitu. Jadi kadang-kadang memberi, kita kembali lagi sesuatu kepadanya, orang menjadi menjadikan kebiasaan ini untuk mencari, tanda kutip, bisa mencari keuntungan. Jadi memberi kepada tetangga, diharapkan tetangga membalas, memberikan sesuatu kepada dia. Nah, ini namanya pemberian yang tidak ikhlas. Pemberian yang secara ikhlas, dia tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak perlu dikembalikan. Sebenarnya saudara, kemurahan itu menurut Alkitab, kita akan lihat yang pertama itu, kemurahan menuntun kita kepada pertobatan. Coba kita lihat Alkitab kita, Roma pasal 2 ayat 4. Roma pasal 2 ayat 4. Kalau kita sudah temukan, kita mau baca Roma pasal 2 ayat 4. Sudah temukan? 1, 2, ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi jangan dianggap remeh kemurahan Allah. Jangan dianggap remeh kesabaran daripada Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbuat hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, Tuhan tidak bertindak, Tuhan tetap bersabar, Tuhan tetap mengasihi kita karena Dia sedang menuntun kita kepada pertobatan. Jadi kemurahan menuntun kepada pertobatan. Itu kemurahan daripada Allah. Sama seperti kita juga, kalau misalnya ada anak kita berbuat salah, kita tidak menghukum dia, kita hanya menasehati. Kita menuntun dia supaya dia bertobat. Kita menuntun dia supaya dia tidak berbuat lagi. Jadi kemurahan daripada orang tua menuntun supaya bertobat. Jadi sebenarnya sebagai orang percaya, sesama orang percaya kita, sesama orang Kristen, kita berkumpul di persekutuan di gereja, mestinya kita bisa saling menasehati, saling menegur. Kalau ada teman kita yang salah, kita bisa nasehati. Tetapi perlu diperhatikan, cara memberikan nasihatnya itu tentunya harus dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar. Harus cara yang sopan juga. Tidak di semua orang. Gak semua orang harus tahu. Ya. Jadi tidak semua orang harus terbuka mendengarnya. Cara memberikan nasihat kepada orang. Cara memberikan nasihat kepada seseorang. Nah, persekutuan di dalam gereja itu demikian. Ada saling memberikan nasihat itu, tapi dengan kasih. Seperti Yesus mengasihi kita. Jadi menuntun kita kepada pertobatan. Waktu Daud berbuat dosa, dia lakukan dosa, kemudian ada Nabi Nathan datang menasihati dia. Dia nasihatkan dengan penuh kasih. Karena dia menuntun dia supaya bertobat. Dia tidak perlu marah-marah, tidak perlu tengking Daud, tidak perlu demikian. Tetapi dia menasehati Daud dengan penuh kasih supaya Daud itu mau kembali kepada Tuhan. Jadi kemurahan itu disebut dengan kemurahan. Kemurahan hati dari Nabi Nathan itu menuntun Daud supaya kembali kepada Tuhan. Kemurahan itu sering ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemurahan seperti membantu, menolong
orang-orang yang sedang membutuhkan, orang-orang yang sedang memerlukan, tapi itu semua sifatnya sementara. Namun kemurahan yang sebagai buah roh itu memiliki makna yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar perbuatan kita menolong, tetapi hati kita ada rasa simpati, empati kepada orang itu. Kita menolong bukan hanya sekedar, tapi kita menolong juga sampai tuntas menolongnya. Walaupun mungkin kita gak bisa sampai yang sebagus-bagusnya menolong orang itu, tapi kita menolong bukan setengah-setengah istilahnya. Kita menolong sampai tuntas. Kita menolong sampai beres. Bukan hanya sekedar menolong, bukan hanya kata-kata. Saudara, kita memiliki Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita juga sampai tuntas. Sehingga hidup kita itu menuju kepada kesempurnaan. Setiap kita pernah berbuat salah. Setiap kita punya kelemahan. Setiap kita bisa melakukan kesalahan. Setiap kita bisa melanggar baik aturan pemerintah, aturan firman Tuhan, ataupun aturan di kantor dan sebagainya. Tetapi kita bisa dapat pengampunan. Kita bisa dapat pengampunan, penerimaan kembali. Asal apa? Asal ada orang yang memberikan nasihat dengan penuh kasih, yang disebut dengan kemurahan. Kemurahan itu berarti ada satu nasihat yang diberikan dengan kasih dan rendah hati. Bukan menyombongkan, bukan menghina, bukan. Kan ada orang demikian ya. Ketika dia memberikan nasihat kepada orang lain, lalu orang itu menangis, maka dalam hatinya itu dia ingin berkata, rasain lo, saya sudah memberikan engkau nasihat, maka engkau bertobat kan? Nah itu berarti dia ada rasa dendam, ada rasa marah ketika memberikan nasihat. Tetapi dia memberikan nasihat dengan penuh kasih. Dia memberikan nasihat dengan penuh kasih, dia akan nangis bersama. Dia akan merasakan kepedihan yang bersama. Dia akan merasakan semuanya itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita perhatikan lagi kalau tadi yang pertama dikatakan kemurahan itu menuntun orang kepada pertobatan, maka kemurahan juga menuntun orang supaya boleh lebih setia kepada Tuhan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Matius 7 ayat 11 mencatat demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan dapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tadi kita katakan bahwa kemurahan dapat menuntun orang lebih setia kepada Tuhan. Kemurahan Allah akan menjawab doa kita, permintaan kita. Hanya karena kemurahan daripada Allah, kemurahan dari kasih Allah, Dia akan menjawab permohonan kita. Asal permohonan kita itu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Kita gak tahu berapa lama, tapi ada waktu tertentu Dia akan memberikan jawaban kepada kita. Dan itu pasti. Waktunya kita gak tahu, tapi pasti.
Karena setiap orang yang meminta, setiap orang yang mencari, maka mereka akan mendapatkan. Pintu akan dibukakan. Itu kemurahan daripada Allah. Demikian juga kita manusia mestinya demikian. Orang yang percaya pada Tuhan, hidupnya itu memiliki buah. Minggu lalu kita belajar tentang hidup yang berbuah. Nah, karakter dari buah itu, buah roh salah satunya adalah yang disebut dengan kemurahan. Nah, orang percaya yang hidupnya memiliki kemurahan, dia itu akan mengasihi orang, membuat orang yang tadinya mungkin merasa bimbang, merasa tidak nyaman lagi bersama dalam persekutuan, dia datang memberikan penghiburan, dia berikan nasihat dengan penuh kasih, dia memberikan pertolongan dengan penuh kasih. Dia tidak membiarkan orang itu, dia akan perhatikan orang itu. Sama seperti seorang penggembala. Alkitab mencatat seorang penggembala domba kalau dia punya 100 ekor, hilang satu, dia akan cari ya sampai ketemu yang satu itu. Walaupun mungkin yang satu itu kadang bandel. Sampai kepada tidak dimanapun, ya, dia harus menderita, mungkin harus mengalah dan sebagainya, dia akan cari sampai ketemu, ya. Kadang manusia itu kan punya kelemahan juga ya, untuk mencari domba tersebut. Ya, saya ingat sekali seorang bapak, ya sekeluarga lah ya, dari anaknya sedang kerja di Seattle gitu, kemudian suka panjat ke gunung. Ini tahun lalu waktu masih pandemik. Tiba-tiba anaknya tidak ada berita, menghilang. Papanya datang, mamanya datang dari Indonesia, saya tahu. Saya sempat kontak konjen untuk membantu. Dan setiap hari dicari, saya dengar pakai helikopter untuk mencarinya. Cari, sampai pada batas. Pemerintah sudah stop barangkali untuk tidak boleh lagi. Karena waktunya sudah lewat. Sudah batas waktu sudah habis. Saya percaya dia sebagai orang tua, kalau waktunya masih ada, dia akan cari sampai ketemu. Karena dia mengasihi itu anaknya. Kita juga demikian, kalau kita mengasihi teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan orang tersebut. Waktu itu mungkin orang itu jatuh ke dalam dosa atau berbuat kesalahan. Dengan kemurahan hati daripada Allah, Allah akan menyelamatkan dia kembali. Tentunya kita juga dituntut kemurahan dari kita sebagai orang percaya, supaya kita tetap mengasihi. Saudara, kadang-kadang kita bersikap yang salah, melihat ada orang berbuat salah, kita jauh daripada dia. Kita mengelak, kita gak mau dekat lagi. Kita mulai menjauhi, bukan dekat, bukan lebih bersiap untuk menolong, bukan. Tapi malah jaga jarak kepada orang tersebut. Ini kesalahan kita yang perlu kita datang kepada Tuhan, mohon ampun. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, walaupun orang itu bersalah, kita harus dekat dengan orang tersebut. Misalnya, waktu Yesus menuju ke Yeriko, ada seorang pemungut cukai datang kepada dia, ya, ingin melihat dia. Tapi Yesus lebih duluan menyapa dia. Dia katakan, "Hai Sakius, turunlah. Aku mau tinggal di rumahmu." Ini kemurahan yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Jelas orang itu tidak disenangi orang banyak. Jelas ada resiko besar daripada Yesus ketika bertemu dengan Sakius. Karena dia akan dicemooh, dibenci.
karena Sakyus memang dibenci orang. Tetapi dengan kemurahan yang Yesus praktekkan terhadap diri Sakyus, Sakyus mengalami pertobatan dan dia setia kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa lihat kesetiaannya pada Tuhan? Dia katakan, kalau ada orang-orang yang saya pernah minta dengan paksa pajaknya, akan saya kembalikan 4 kali lipat. Saudara yang saya kasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kemurahan. Dan diharapkan kita boleh praktekkan kemurahan. Kemurahan itu dalam sikap hidup kita. Yang ketiga, apa arti kemurahan? Kalau tadi yang pertama, kemurahan membawa kepada pertobatan. Yang kedua, kemurahan membawa kepada kesetiaan. Dan yang ketiga, kemurahan itu bukan murahan. Artinya bukan obral. Kemurahan yang Yesus tunjukkan kepada umat manusia bukan obral. Dan yang dia tuntut pada kita untuk lakukan bukan yang bersifat obral. Kita akan lihat bagaimana kita mempraktekkan kemurahan itu. Bagaimana Yesus juga mempraktekkan kemurahan itu. Saudara, manusia berdosa. Kita mesti dihukum. Kita mesti masuk neraka. Tapi atas kemurahan Allah, Yesus diutus ke dunia ini menyelamatkan kita dengan tindakan yang baik dan tindakan yang benar dari Yesus. Dia disalibkan menggantikan kita. Itu tindakan kemurahan Allah. Dengan demikian orang yang percaya kepada Dia, mereka juga harus berubah. Kalau kita ngaku kita percaya pada Tuhan, kita akan tinggalkan manusia lama kita diperbaharui. Tadinya kita sebagai manusia berdosa yang harus dihukum, sekarang kita bertobat, kita diperbaharui hidup kita menjadi pengikut Kristus. Dengan demikian maka kita memiliki buah roh. Dan salah satu buah yang hari ini kita pelajari adalah kemurahan. Nah, kalau tindakan kemurahan yang Yesus lakukan adalah demi untuk menyelamatkan kita, kemudian dibayar dengan di atas kayu salib dengan harga yang mahal, bukan obral, bukan murahan, maka kemurahan itu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bukan juga kemurahan yang murah. Artinya apa? Artinya kalau kita mengasihi orang bukan hanya sekedar mulut. Kita harus berkorban mengasihi. Kalau kita ingin mempraktekkan kebaikan kepada orang lain, bukan hanya sekedar mulut atau minta tolong orang lain yang lakukan, tapi kita akan mempraktekkan dengan diri kita sendiri. Kita perlu berkorban. Kadang mungkin kita korban perasaan. Kadang mungkin kita harus korban uang. Kadang mungkin kita korban waktu. Kadang mungkin kita disalah mengerti oleh orang-orang sekitarnya. Nah, kemurahan yang dibuahi oleh Roh Kudus ini, dia tidak akan menyerah. Kita bisa saja disalah mengerti. Kita bisa saja berkorban. Kita bisa saja menghabiskan waktu yang banyak. Apalagi kita bisa saja dibenci oleh orang lain. Tapi kita tetap mempraktekkan kemurahan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena itu adalah hasil dari buah roh kehidupan kita. Kita tidak bisa melupakan itu. Kita tidak bisa menghilangkan kemurahan itu. Karena lawan dari kemurahan adalah kebencian. Lawan dari kemurahan adalah cuek.
Lawan dari kemurahan adalah kesombongan. Lawan dari kemurahan adalah sakit hati. Saudara, saat kita berpikir tentang kemurahan, sekali lagi, kemurahan itu mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan orang percaya. Karena kita punya cita-cita atau punya tujuan yang mulia. Ketika kita mempraktekkan kemurahan dalam hidup kita itu, kita ingin orang yang menerima kemurahan hati daripada kita itu boleh kembali kepada Allah. Dengan demikian, maka apa yang kita lakukan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 7 ayat 6, Yesus Kristus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Hal ini dimasukkan bahwa Allah beserta firman-Nya itu adalah suci dan kudus. Berkat dan firman-Nya adalah pemberian yang nyata, membekali hidup kita sampai nanti, sampai kehidupan kita. Juga segala perbuatan kasih-Nya mencerminkan teladan, adalah benar dan kudus. Kita ingin dan kita mau mempraktekkan kemurahan kepada orang yang bersangkutan, kepada teman, sahabat. Kita berdoa pada Tuhan, kita dengan kekuatan, tetapi ada batasnya, bukan? Maka firman Tuhan katakan, kalau sudah waktunya kita rasakan bersama dengan Tuhan, walaupun kita mau mempraktekkan tetap mengasihi orang tersebut, kalau orang itu sudah tidak bisa dibawa lagi kembali, kita perlu angkat tangan. Angkat tangan bukan berarti kita membenci orang itu. Angkat tangan itu berarti kita perlu lakukan lagi untuk orang lain. Karena di dunia ini bukan hanya satu orang yang perlu kita kasihi. Karena di dunia ini bukan hanya satu orang yang perlu kita layani. Karena di dunia ini bukan satu orang saja yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tolong. Setiap orang-orang yang kita kenal, kita perlu menolong, walaupun mungkin tidak tolong dengan uang, mungkin tidak tolong dengan materi, maka kita bisa tolong dengan nasihat. Tadi dikatakan bahwa nasihat dari kemurahan merupakan nasihat untuk pertobatan, bukan? Kan ada firman Tuhan yang kita bawakan dengan tingkah laku kita, karena kemurahan itu sendiri merupakan kesaksian. Waktu kita mempraktekkan hidup kita dengan penuh kemurahan, itu menandakan kesaksian. Namun ada saja orang-orang yang mungkin karena kekerasan hatinya sudah tegar tengkuk seperti orang Israel. Apapun yang kita lakukan tidak dianggap baik. Apapun yang kita lakukan dianggap jahat. Itu sebabnya kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi dengan sikap kita tetap adalah orang yang bermurah hati. Nah saudara, agar kemurahan kita jangan sampai dianggap remeh sehingga membuat orang menghina kepada Tuhan, biarlah dimanapun kita berada, kita sebagai anak Tuhan yang menyalurkan kemurahan itu dengan tulus, ya, maka kita akan mendapatkan puji-pujian yang melalui Tuhan. Dengan tulus praktekkan kemurahan hati. Sekali lagi, tidak ada motivasi yang, artinya tidak ada motivasi yang neko-neko, ya. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Dari kemurahan hati ini, kita pertama pelajari di sini pada hari ini adalah bahwa
Allah itu besar kemurahannya. Kenapa? Kita orang berdosa, Dia sudah selamatkan kita, diampuni kita, itu kemurahan daripada Allah. Lalu kita yang mengalami kemurahan Allah, hidup kita bertobat, kemudian percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hidup kita juga berbuah. Dengan hidup yang berbuah, kita memiliki buah roh yang salah satunya sekarang adalah kemurahan. Dengan kemurahan ini, maka tadi dikatakan kemurahan dapat membawa kepada pertobatan. Kemurahan dapat membawa kepada orang setia kepada Tuhan Allah. Dan kemurahan menjadikan kita kemurahan bukan murah dalam arti harga atau obral, tapi kemurahan itu bernilai tinggi. Itu sebabnya kita harus mempertahankan tetap dengan nilai tinggi. Artinya setiap kita berbuat yang baik kepada orang, tidak ada motivasi yang jelek, harus dengan tulus, ya, harus dengan tulus, bukan karena sombong. Kadang-kadang kita perhatikan begini, ada orang sudah menolong seseorang, ya dia menjadi sombong. Gara-gara saya bantu dia, kalau enggak bisa. Kan bisa bilang begitu kan? Gara-gara saya yang menolong dia, kalau enggak dia sudah keok, ya. Kalau enggak dia sudah bangkrut. Jadi dia tonjolkan akunya. Kalau orang percaya tidak demikian. Orang percaya akan katakan Tuhan sudah menolong dia, maka dia bangkit kembali. Dia sudah jatuh, Tuhan sudah menolong dia, walaupun mungkin melalui kita yang menolong. Itulah kemurahan. Saudara, saya tahu tidak gampang mempraktekkan kemurahan. Tapi mari saudara, kita sama-sama doa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mempraktekkan kemurahan ini. Saudara, mari kita sama-sama menutup dengan ulangi Galatia pasal 5, 22, 23. Ayo kita sama-sama coba menghafal buah roh ya. Yuk, 1, 2, 3. Tapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, hari ini kemurahan, kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kita masih ada beberapa pelajaran lagi. Nanti ada lagi yang disebut dengan kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Ada juga kebaikan, ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang ini boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang buah roh. Sebagai orang percaya, salah satunya karakter buah roh adalah kemurahan. Tuhan, kami tahu Engkau sudah bermurah hati, menyelamatkan kami, mengampuni kami, memberi kesempatan kepada kami hidup, bahkan memberi kesempatan kami untuk melayani Engkau. Engkau sangat bermurah hati. Oh Tuhan, biarlah kami sebagai orang percaya, kami juga tetap boleh mempraktekkan kemurahan. Karena kami tahu kemurahan itu membawa kepada pertobatan. Karena kami tahu kemurahan itu membawa kepada kesetiaan. Dan kami tahu bahwa kemurahan itu harus membayar dengan harga yang mahal. Bukan barang gratisan, bukan barang murah, bukan barang obralan. Itu sebabnya kami mau jaga baik-baik kemurahan-Mu Tuhan yang kami praktekkan. Supaya apa yang kami lakukan, tindakan kebaikan yang kami lakukan, tindakan pertolongan yang kami lakukan, tindakan bantu-membantu yang kami lakukan kepada orang,
tidak dianggap remeh. Walaupun mungkin orang bisa melupakannya, tetapi Tuhan tetap mengingatnya. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikannya kepada kita. Jangan mengharap, biarlah kami tidak mengharap pembalasan daripada orang-orang. Dengar doa kami Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan melalui nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembalikan kepada Ibu Susan yang pemimpin kebaktian ini. Pujilah hai jiwaku, bless the Lord, O my soul. Pujilah hai jiwaku. 413. Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Yang pertama, kita berterima kasih buat kita sekalian yang telah tetap setia mengikuti ibadah di gereja, maupun teman-teman yang tetap setia mengikuti ibadah di YouTube
jam 11 pagi. Kemudian kita doakan untuk persiapan Paskah yang kita selenggarakan nanti ya. Ada kemungkinan juga ada acara gabungan di Silver, kita doakan semua acara ini untuk Jumat Agung. Dan kita biar doa supaya COVID segera berlalu, kita lebih leluasa ikuti semua kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun di rumah, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kebaktian selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa minggu depan.